Mobil yang dikendarai supir Leon akhirnya sampai di basement kantor. Jika biasanya mereka akan masuk secara bergantian atau Zeva akan berjalan tepat di belakang Leon, maka kali ini situasinya sudah berbeda. Leon tidak lagi menutup-nutupi hubungan pernikahannya dan Zeva, namun tidak juga ingin menjelaskan seperti apa hubungan mereka. Ia ingin semua orang tahu dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Saat ini yang dia tahu cintanya untuk Zeva semakin besar setiap harinya. Ia selalu tidak ingin jauh-jauh dari istrinya, layaknya sepasang pengantin baru yang sedang dimabuk cinta. Jangan genggam tanganku, apa kita tidak bisa jalan seperti biasa saja? Langkah Leon terhenti. Mana bisa seperti itu? Aku janji tidak akan mengatakan apapun tetapi biar orang mengerti dengan sendirinya kalau sekarang hubungan kita sangat istimewa. Ayo genggam tanganku. Dengan ragu-ragu tangan Zeva bergerak meraih uluran tangan sang suami. Mereka melangkah beriringan keluar dari basement kantor. Sesaat setelah sampai di depan lobi pandangan semua orang tentu saja tertuju kepada mereka. Namun Zeva berusaha untuk tidak peduli. Tatapannya terus menatap lurus ke depan. Ketika memasuki area dalam perusahaan terlihat Kim sudah menunggu di sana. Selamat pagi Tuan dan Nona. Tuan, rapat akan segera dimulai dan para calon investor sudah menunggu di ruangan rapat. Oh baiklah. Sebelum pergi Leon terlebih dulu menoleh menatap sang istri. Kamu langsung ke ruanganku saja, aku tidak akan lama. Baiklah, pergilah. Leon tersenyum lalu melangkah diikuti oleh Kim di belakangnya. Sementara Zeva masih diam terpaku di sana sambil memandangi punggung sang suami yang terus melangkah menjauh. Baru saja Zeva hendak lanjutkan langkahnya menuju lift namun tiba-tiba saja dari jarak 5 meter Leon berbalik kembali memandanginya. Kedua tangan Leon terangkat naik ke atas sambil membentuk simbol love. Istriku, I love you. Aku akan segera kembali. Gubrak. Kedua mata Zeva seketika membulat sempurna saat melihat tindakan sang suami yang meneriakkan kata-kata itu di depan umum. Dasar Pak Le, kenapa malah berteriak seperti itu di depan banyak orang, gerutu Zeva. Semua orang yang ada di sana pun memberikan ekspresi yang sama tak terkecuali Kim. Pria berwajah oriental itu sampai terperangah melihat kebucinan Leon. Sementara Leon sendiri tidak peduli, ia terus memandangi Zeva dari kejauhan. Tatapan matanya terlihat sekali bahwa ia sangat mencintai istrinya. Ia ingin Zeva tahu bahwa mulai sekarang ia akan terus membuktikan perasaannya hingga Zeva lupa apa itu keraguan. Sepanjang langkah Zeva menuju ruang kerja sama suami, ia nampak tidak tenang karena pandangan semua orang kepadanya. Semakin hari Leon benar-benar tidak memberikan celah untuk ia bernafas lega. Ketika hampir sampai di ruangan Leon, langkah Zeva tiba-tiba terhenti saat dihadang beberapa wanita yang tak lain adalah staf di perusahaan tersebut. Kak, kalian mau apa? Wajahnya nampak begitu panik, karena ia tahu ketiga wanita itu adalah wanita yang biasanya sangat kepo dengan kehidupan Leon. Zeva mulai berpikir jangan-jangan ketiga wanita itu akan melabraknya karena ia yakin mereka sudah mengetahui hubungannya dengan Leon. Jika kalian ingin membicarakan itu maka ja. Ucapannya berhenti begitu saja saat ketiga wanita itu berlutut di hadapannya. Sontak Zeva merasa bingung kenapa mereka sampai bertindak seperti itu. Nona, kami minta maaf jika sebelum-sebelumnya sikap kami kurang baik kepada Anda. Saya tidak menyangka jika ternyata Anda dan Tuan Leon bukan hanya menjalani hubungan pacaran main-main tetapi kalian sudah menikah. Mulai hari ini kami akan mendukung penuh hubungan kalian. Sekali lagi kami minta maaf karena dulu sempat berbicara buruk tentang Anda. Kedua bola mata Zeva membulat sempurna, dia tidak tahu harus bicara seperti apa. Namun yang dia yakini adalah, keraguan ketiga wanita itu tentu saja hal yang normal mengingat ia bukanlah wanita yang sempurna dan datang keluarga kaya.
Tentu saja kabar tentang hubungannya dan Leon tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun Zeva selalu mencoba untuk menerima semua dengan lapang dada. Perlahan Zeva membantu satu persatu dari ketiga wanita itu untuk berdiri dari posisinya. Sudah, jangan bicara seperti itu. Saya masih Zeva yang dulu, rekan kerja kalian. Saya tahu ekspektasi kalian tentang pasangan seorang CEO perusahaan besar tentu saja tinggi, tidak apa, itu biasa terjadi. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci hubungan kami tapi terima kasih untuk dukungannya. Kalau begitu saya pergi dulu. Tak ingin banyak bicara membuat Zeva segera melangkah cepat meninggalkan ketiga wanita itu. Sesampainya di depan pintu ruangan Leon ia segera masuk. Sementara itu ketiga wanita tadi masih diam terpaku di posisinya. Dari raut wajah ketiga wanita itu nampak masih menyesal. Ya, bagaimana tidak mereka selalu meragukan Zeva yang dianggap tidak mungkin memiliki hubungan dengan Leon. Semoga saja Zeva bukanlah wanita yang pendendam. Aku sering bicara hal buruk tentang Tuan Leon di hadapannya. Ah sial, kenapa juga mereka harus menyembunyikan hubungan pernikahan itu? Ya, semoga saja besok kita tidak menerima surat pemecatan. Ketiga wanita itu terus berasumsi untuk segala kemungkinan yang terjadi. Leon keluar dari ruang rapat dengan langkah cepat diikuti Kim di belakangnya. Ia melihat jam di pergelangan tangan, yang sudah menunjukkan waktu makan siang. Pesankan makanan di restoran favoritku, untuk 2 orang. Pesankan makanan terbaik. Baik, Tuan. Kim segera melihat catatan di dalam ponselnya untuk mengetahui restoran favorit Leon itu di mana. Sebagai seorang sekretaris baru ia masih meraba-raba namun tentu saja ia sangat antusias karena baginya pekerjaan ini adalah sebuah keberuntungan besar di dalam hidupnya. Setelah sampai, Leon segera mendorong daun pintu untuk masuk ke dalam ruangan. Pandangannya langsung tertuju kepada Zeva yang sedang duduk di belakang bisa kerjanya. Sekilas ia nampak tersenyum karena melihat Zeva sedang memeriksa beberapa berkas di atas mejanya. Tanpa waktu ia segera melanjutkan langkah mendekati sang istri. Kamu masih saja suka sekali melihat dokumen kantor padahal itu bukan lagi pekerjaanmu. Leon duduk tepat di hadapan Zeva sambil menumpukan kedua lengannya di atas meja kerja itu. Cukup lihat aku saja. Zeva segera menutup berkas itu lalu ikut menumpukan kedua lengannya di atas meja. Kenapa tadi kamu berteriak seperti itu di lobi? Sekarang tanpa dijelaskan pun para pegawai perusahaan pasti sudah tahu jika aku adalah istrimu. Mungkin sekarang semua orang sudah tahu jika kamu istriku tetapi di hari berikutnya mereka akan tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Mungkin kamu kaget tapi inilah sosok Leonard Horowitz yang sebenarnya, jadi bersiaplah. Sejenak Zeva nampak terdiam seraya menatap sang suami dengan begitu dalam. Baru kali ini ia merasa dicintai dengan begitu besarnya, karena dulu sekali ia pernah sangat mencintai seorang pria yang tidak pernah menganggap keberadaannya dan yang terparah adalah dia dianggap sebagai penghalang karir suaminya hingga berujung dikhianati. Melihat sang istri hanya terdiam membuat Leon segera berdiri dari posisi duduknya lalu melangkah menghampiri Zeva. Ia menggerakkan sedikit kursi itu lalu bersimpuh di hadapan istrinya. Tatapan mereka saling berlalu dalam keheningan hingga setelah beberapa saat, Leon memasangkan sebuah cincin di jari manis Zeva. Pakai cincin kawin kita, aku saja memakainya setiap saat tapi kamu tidak, lupa atau sengaja. Lagi-lagi Zeva terdiam sambil melihat cincin di jari manisnya. Ia merasa gugup saat sikap romantis Leon, membuat degup jantungnya tak beraturan. Bukan lupa, apalagi sengaja. Tapi, belum terbiasa. Baiklah, aku akan memakainya mulai sekarang, saat orang bertanya siapa yang melingkar cincin ini, aku tidak akan ragu untuk menjawab bahwa itu adalah kamu, suamiku. Leon segera berdiri lalu mengusap pelan pucuk kepala Zeva.
Anak pintar. Tapi sepertinya beberapa hari ini aku terlalu fokus dengan perasaanku kepadamu sampai aku lupa akan hukuman yang harusnya aku berikan. Zeva beranjak dari posisi duduknya dengan raut wajah bingung. Memangnya kesalahan apa yang aku lakukan? Lagi pula kita sudah sepakat untuk menjalani komitmen baru, apa hukuman seperti itu masih berlaku? Tentu saja berlaku. Leon menghela napas pelan sambil berpangku tangan. Kesalahan pertama, kamu tidak menggunakan kartu kredit yang aku berikan selama 1 minggu belakangan ini. Kedua, kamu tidak menanggapi ucapan cintaku di lobi pagi tadi, dan yang ketiga, kamu terlalu cantik pagi ini. Wajah Zeva bersemu merah mendengar penuturan sang suami. Sekarang dia masih tidak percaya dengan alasan-alasan yang menurutnya tidak logis. Bagaimana bisa Leon menjadikan semua hal tersebut sebagai sebuah kesalahan? Namun dia tahu itu hanyalah alibi semata. Modus, bilang saja mau diciumkan. Hah. Leon terkekeh sendiri sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Apa itu ciuman? Jika kita bisa melakukan hal yang lebih lagi. Sepertinya di ruangan ini tidak buruk, 1 ronde atau 2. Mungkin. Tubuh Zeva terpaku saat melihat Leon mulai mengendurkan dasinya. Ia tahu saat ini hasrat Leon semakin menggebu setelah malam pertama yang mereka lewati beberapa waktu lalu. Ayolah, jangan main-main. Ini jam makan siang, bagaimana kalau kita makan siang dulu? Nanti saja. Kedua tangannya mengangkat tubuh Zeva hingga duduk di atas meja kerjanya. Hari ini persentase cintaku padamu naik jadi 90%. Kening Zeva mengerut dengan mulut cemberut. Hanya 90% saja. Yang 10%-nya akan aku berikan setelah kamu tidak ragu menggenggam tanganku di depan umum. Kamu tidak ragu membalas ungkapan cintaku, dan kamu tidak ragu untuk menempati posisi Nyonya Horowitz. Tubuh Zeva mendadak melemah saat jari jemari Leon mulai mengusap punggungnya dengan lembut. Aku butuh waktu untuk itu. Tidak masalah. Aku harap secepatnya kamu akan terbiasa. Yang pasti sekarang aku menginginkanmu di sini. Perlahan Leon memajukan tubuhnya hendak mendaratkan satu ciuman di bibir ranum sang istri, tetapi nampaknya semua tak sesuai ekspektasi. Klek. Selamat sih. Ah sial, Leon menghembuskan napas kasar lalu menoleh ke arah pintu masuk. Dari kejauhan ia bisa melihat kedatangan seorang pria berkacamata, berperawakan tinggi dengan brewok tipis. Siapa lagi kalau bukan Bara? Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Kalau mau lanjut silakan saja, aku akan menunggu di depan. Zeva menumpukkan dahinya di dada Leon karena merasa malu. Leon mengambil 2 kaleng minuman dingin di dalam lemari pendingin kecil yang ada di atas meja sudut ruang kerjanya lalu menghampiri Leon yang sedang duduk di sofa. Bara nampak terpaku melihat layar ponselnya, saat menerima pesan dari Flora yang terus mendesaknya. Ya, sesuai rencana Flora hari ini Bara harus membawa Leon ke hadapannya. Minumlah. Leon meletakkan 1 kaleng minuman dingin di hadapan Bara. Kamu benar-benar datang di saat yang tepat, sangat tepat untuk menggangguku dan Zeva. Diraihnya minuman kaleng di atas meja lalu diteguk hingga beberapa kali. Bara kembali menatap Leon yang duduk di hadapannya. Sepertinya hubungan kalian berjalan dengan baik, aku ikut senang. Aku merasa kembali menemukan dirimu yang dulu. Sejenak Leon nampak tertegun, menatap Bara dengan bingung. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Hari ini kamu sedikit aneh, katakan apa yang terjadi. Kita ini sahabat, jangan menyembunyikan apapun dariku. Tangan Bara mencegram kaleng minuman di tangannya saat hati dan pikiran mulai tak sejalan. Selama 6 tahun belakangan ini, hubungan persahabatannya dan Leon semakin terjalin erat, layaknya seperti saudara sendiri. Bar, kamu membuatku takut saja, katakan ada apa.
Leon semakin terlihat bingung. Ia tidak bisa mengartikan ekspresi wajah Bara yang tak biasa. Seketika Bara langsung menormalkan ekspresi wajahnya. Ia tersenyum tipis, meski tatapan matanya tak bisa berbohong jika ia tidak baik-baik saja. Tidak ada, aku hanya ingin bilang kalau kita sudah lama tidak bermain golf bersama, apa sore ini kau punya waktu? Leon benar-benar semakin merasa jika Bara bersikap tak seperti biasanya. Baiklah kalau kamu mau, aku akan menjemputmu di rumah sakit sore ini. Namun alih-alih mempertanyakan, Leon malah menyetujui hal itu. Ia yakin pasti ada sesuatu yang ingin Bara sampaikan kepadanya. Mendengar jawaban Leon membuat Bara menghela napas pelan. Ia segera berdiri dari posisi duduknya karena harus segera kembali ke rumah sakit. Kalau begitu aku kembali ke rumah sakit dulu. Jangan sampai telat. Leon juga ikut berdiri dari posisi duduknya, dengan raut wajah datar. Ya, aku pasti akan datang menjemputmu. Mobilmu simpan di basement saja. Kalau begitu aku pulang. Pandangan Leon terus mengikuti Bara yang melangkah ke arah pintu keluar. Tadinya ia meminta Zeva untuk keluar karena ia pikir, Bara akan membicarakan banyak hal, namun ternyata tebakannya meleset kali ini. Bara, tidak seasik biasanya. Sebenarnya apa yang ingin dia bicarakan? Gumam Leon sesaat setelah Bara keluar dari ruangan itu. Tak lama nampak Kim masuk membawa 2 paper bag berisi makanan pesanan Leon. Tuan yang tadi itu siapa? Pandangan Leon masih menatap lurus ke arah pintu tanpa melihat Kim yang berdiri di hadapannya. Dia sahabatku, lebih tepatnya saudara tak saudara. Oh pasti kalian sangat dekat ya, ucap Kim sambil mengangguk paham. Setelah beberapa saat Leon melihat ke arah Kim. Letakkan makanan itu di atas meja lalu cari Zeva, dia pasti sedang di ruang kerja sahabatnya, Cindy. Sementara itu di tempat berbeda, Flora sedang bersenandung kecil sambil memoles kutek berwarna merah di kuku jarinya. Raut wajah bahagia begitu terlihat jelas. Ya, ia yakin seyakin-yakinnya bahwa hari ini, Bara akan membawa Leon kepadanya. Tentu saja dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sudah begitu banyak cara yang ia lakukan dan kali ini adalah kesempatan terakhirnya. Di tengah aktivitas yang ia lakukan, Flora menoleh melihat ponselnya yang berdering tanda panggilan masuk. Tanpa pikir panjang ia segera menerima panggilan telepon itu saat melihat nama Bara tertera di sana. Halo, sahabatku sayang. Bersiaplah, dia akan datang. Aku pastikan kali ini kamu tidak akan gagal mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Flora tersenyum sumringah mendengar penuturan Bara. Kau memang yang paling bisa aku andalkan. Bara, aku sudah menebak kamu pasti tidak akan sanggup mengungkapkan semua fakta tentang kita kepadanya, tenang saja. Aku akan tutup mulut. Tanpa menanggapi ucapan Flora, Bara mengakhiri panggilan telepon itu. Di dalam mobil, tepatnya di basement rumah sakit, tatapan mata Bara terlihat kosong. Hingga beberapa detik kemudian, cairan bening mengalir dari sudut matanya. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk memperbaiki semua yang telah ia hancurkan sejak lama. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa semua menjadi seperti ini? Gumamnya.